Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan dari keturunanmu seorang imam bagi manusia. Dia Ibrahim berkata, dan apakah dari seluruh anak cucuku? Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang zalim dari keturunanmu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah Muhammad SAW yang dipilih Allah sebagai manusia yang kelak darinya akan lahir seorang imam yang Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, bin Hasim Al-Quraisy Al-Hasimi, lahir pada pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriah. Al-Hasan adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentahniknya dan memberinya nama Al-Hasan yang berarti kebaikan. Kemiripan beliau dengan Rasulullah bukan saja dari segi fisik, namun juga dari segi ibadah solat dan ibadah-ibadah lainnya serta kesabarannya. Al-Hasan radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu karena solat 5 waktu baginya adalah perintah Allah yang telah ditetapkannya di dalam Al-Quran. Untuk solat duhur, asar, dan maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 114. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, yaitu duhur dan asar. Dan pada bagian permulaan malam atau maghrib, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan untuk solat maghrib, isya, dan subuh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir atau maghrib, dan ketika gelap malam tiba atau isya, dan solatlah di waktu subuh. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Subhanallah, sungguh indah kalimat Allah di dalam Al-Quran, di mana solat duhur dan asar telah Allah sebutkan dalam kalimat kedua ujung siang, sementara maghrib disebutkan dalam kalimat permulaan malam saat matahari tergelincir. Kemudian isya dan subuh disebutkan dalam kalimat-kalimat yang jelas, yakni pada gelapnya malam dan masuknya waktu subuh. Saking indahnya kalam Allah tersebut sehingga banyak dari ahli-ahli kitab yang seolah sangat sulit menyebutkannya ketika orang-orang kafir menanyakan keabsahan perintah sholat 5 waktu, karena orang-orang kafir beranggapan bahwa perintah sholat 5 waktu tidak tertulis di dalam Al-Quran. Dan masih ada juga ustadz-ustadz bodoh yang mengaku berilmu tapi justru tidak tahu kalau perintah sholat 5 waktu itu tertulis di dalam Al-Quran. Al-Hasan radhiyallahu anhu adalah insan yang sangat ahli dalam membangun rumah-rumah di surga. Hal itu dilakukannya karena besarnya kecintaan dan ketaatan beliau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Al-Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai Al-Hasan dan kadangkala beliau menggendongnya sejak ia masih kecil, memeluknya dan bercanda dengannya. Dan kadangkala Al-Hasan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sujud, lalu naik ke atas punggung beliau. Rasulullah membiarkannya dan memanjangkan sujud karenanya, dan kadangkala beliau membawanya naik ke atas mimbar. Di setiap kesempatan Rasulullah senantiasa mengatakan kepada para sahabat tentang keistimewaan Al-Hasan yang telah dipilih menjadi salah satu bapak dari Imam Mahdi. Dan dalam sebuah hadits telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama orang-orang, sementara Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melompat ke punggung beliau apabila beliau sujud. Ia berbuat seperti itu bukan hanya sekali. Orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, Anda berbuat sesuatu yang belum pernah kami lihat seperti Anda melakukannya kepada seorang pun." Lalu beliau menyebutkan sesuatu seraya bersabda, "Sungguh anakku ini adalah seorang bapak atau sayyid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan di antara dua kelompok dari kaum muslimin." Dalam kesempatan lain Rasulullah selalu mengulang-ulang kembali perkataan beliau tentang Al-Hasan yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bapak atau sayyid atau nenek moyang dari Al-Mahdi, sebagaimana tertulis dalam sebuah hadits. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, sedangkan Al-Hasan bin Ali berada di pangkuan beliau. Lalu beliau menghadap ke para sahabatnya sambil meneruskan ceritanya. Kemudian beliau menghadap kepada Al-Hasan dan menciuminya seraya bersabda, "Sungguh anakku ini adalah seorang bapak atau sayyid. Dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin." Jadi sudah sangat jelas di hadits tadi bahwa Hasan bin Ali adalah sayyid, dan keturunan-keturunan beliau yang kelak melahirkan sang putra akhir zaman yang juga adalah sayyid, yaitu sayyid atau nenek moyang bagi Al-Mahdi. Dan di riwayat tadi juga disebutkan bahwa demi Hasan bin Ali dan keturunannya, maka Allah menjaga perdamaian dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang keduanya sangat aktif menjaga perdamaian di bumi Nusantara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permohonan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kedua organisasi tersebut, yaitu tatkala beliau bersabda, "Sungguh anakku ini adalah seorang bapak atau sayyid. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin." Suatu hari Rasulullah menceritakan kepada menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang terpilihnya Al-Hasan menjadi bagian dari satu keturunan dari sebagian yang lainnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bahwa dari Al-Hasan kelak akan lahir satu putra yang di dalam darahnya juga mengalir darah dari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat sebagai yang menurunkan satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 33-34. Mendengar cerita tersebut, Ali bin Abi Thalib merasa sangat bahagia dan pada suatu waktu ingin menguji kemampuan anaknya tersebut. Sehingga pada suatu hari di hari Jumat, Ali bin Abi Thalib memerintahkan anaknya itu agar naik ke mimbar untuk mengisi khutbah Jumat. Awalnya Al-Hasan menolak secara halus karena malu dilihat oleh ayahnya. Namun ayahnya tetap mempersilahkan dia naik ke mimbar, lalu beliau duduk di tempat yang tidak terlihat, sehingga demi menghormati perintah ayahnya, maka Al-Hasan pun naik ke atas mimbar. Selama di mimbar, seluruh jemaah di depannya terkagum-kagum dengan ilmu agama yang dimiliki cucu Rasulullah itu. Sementara itu sang ayah menyaksikan dari saf paling belakang dengan perasaan bangga. Setelah sholat Jumat selesai, para sahabat mendekati Ali bin Abi Thalib dan memuji kecerdasan yang dimiliki Al-Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya berkata, satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain. Dengan ilmu agama yang diajarkan Rasulullah kepada Al-Hasan, terutama pengetahuan tentang keadaan keturunannya kelak, maka Al-Hasan bin Ali senantiasa berpesan kepada anak-anaknya, tuntutlah ilmu, karena pada hari ini kalian adalah anak-anak kecil, namun kelak kalian akan menjadi orang besar. Barang siapa yang tidak kuat hafalannya, hendaklah ia mencatatnya. Jadi umat muslim tidak harus kuat hafalannya dalam mempelajari Islam. Jika tidak memiliki kemampuan menghafal dengan baik, cukup dengan catatan-catatan, tapi mengerti akan hikmah dari takwil-takwil yang terkandung di dalam Al-Quran. Tingginya ilmu agama Hasan bin Ali membuatnya mampu mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari pengetahuan-pengetahuan yang didapatnya langsung dari sumbernya, yaitu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah Rasulullah meninggal dunia, maka kaum kafir Quraisy akan mulai memperlihatkan sifat-sifat liarnya. Mereka bagaikan keledai liar yang sangat sulit untuk dijinakkan. Kafir Quraisy bagaikan singa yang saling menerkam hingga jatuh ke dalam kesesatan. Mereka bagaikan ular yang mematuk kaki manusia hingga tersungkur dalam kefasikan. Mereka bagaikan onta yang kemana-mana membawa air tawar di dalam punuknya, sehingga manusia terpecah belah menjadi berbagai mazhab. Ambisi meraih kekuasaan membuat kafir Quraisy beramai-ramai meninggalkan Jazirah Arab untuk menaklukkan bangsa-bangsa di negeri-negeri yang tanahnya telah diharamkan Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Lalu menaklukkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, lalu berdiam di atas negeri-negerinya. Dan dengan ambisi itu membuat mereka hidup di negeri Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa-bangsa yang pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung atau The Great Zulkarnain, dan keluar dari Mekah dan Madinah sebagai tanah suci yang diharamkan bagi Dajjal untuk hidup di atasnya. Dengan ambisi dan hawa nafsu yang tidak terkendali itu, membuat kafir Quraisy berpotensi untuk hidup bersama kaum Yahudi dan kaum-kaum lainnya yang dahulu pernah dibersihkan Rasulullah dari tanah suci, yaitu mereka-mereka yang pernah tinggal di kota Yastrib dan sekitarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahkan seringkali mengingatkan mereka bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya untuk sholat di atas tanah negeri-negeri tersebut. Namun mereka tetap membangkang, sehingga dengan pembangkangan mereka itu akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk saling mengawini dengan kaum yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bercampur darah dengan Bani Bunyamin, sehingga mereka kelak akan seperti serpihan-serpihan kaca yang terpecah belah menjadi berbagai aliran dan golongan yang saling berselisih dan saling memerangi. Dan jauh sebelum itu Rasulullah juga telah mengingatkan mereka tentang larangan Allah agar mereka tidak keluar dari Jazirah Arab, karena telah diturunkan ayat larangan kepada mereka bahwa Bani Quraisy telah dilarang memerangi dan menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi serta kerajaan-kerajaan lainnya di sekitar mereka, dan dilarang bagi mereka untuk menetap di negeri-negeri itu
karena kerajaan Allah sudah diangkat dari sana sejak surat Rasulullah dirobek-robek oleh raja-rajanya, sehingga tidak ada lagi keselamatan dari negeri-negeri tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 16, "Katakanlah kepada orang-orang Arab yang tertinggal, kamu akan diajak untuk kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Maka jika kamu patuh kepada Allah untuk menolak ajakan memerangi kaum itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih." Namun bukan saja mereka rame-rame keluar dari Jazirah Arab untuk berperang. Bahkan kafir Quraisy juga dengan tega membunuh para sahabat dan keturunan-keturunan Rasulullah Muhammad SAW, karena kaum kafir Quraisy itu menganggap keturunan-keturunan Rasulullah sebagai penghalang bagi mereka untuk bisa meraih kekuasaan. Ditandai dengan pembunuhan Utsman bin Affan yang disusul dengan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kematian ayahnya tersebut yang kemudian membuat Hasan bin Ali sadar bahwa apa yang pernah disabdakan Rasulullah serta apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga nubuat nabi-nabi sebelumnya tentang nasib Bani Kedar yang telah berada pada titik injury time. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan putra-putranya di Yastrib al-Madinah, lalu menaikkan mereka semua ke sebuah kapal di pelabuhan Hijaz untuk berangkat menuju ke negeri yang diberkahi Allah sesuai amanah dari Rasulullah kepadanya. Sesungguhnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memiliki banyak istri, sehingga dari istri-istrinya itu melahirkan putra-putra yang jumlahnya sangat besar, sehingga kapal itu dipenuhi oleh keturunan beliau saat hendak bertolak untuk segera melaju dan berangkat ke bumi Nusantara. Setelah keturunannya telah keluar dari Teluk Arab, tidak lama kemudian Hasan bin Ali pun diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurut kaum kafir mengatakan bahwa beliau meninggal karena diracun oleh keledai-keledai liar dibunuh oleh para singa-singa lapar tersebut. Tidak puas membantai keturunan-keturunan Rasulullah di Karbala yang membuat keturunan Husain bin Ali habis tak tersisa, maka kaum kafir Quraisy pun mulai mencari putra-putra Hasan bin Ali untuk dihabiskan. Namun prajurit utusan-utusan kafir Quraisy tidak berhasil menemukan mereka, dan akhirnya para prajurit-prajurit itu melaporkan bahwa keturunan Hasan telah tiada. Namun tetap saja keberadaan keturunan Hasan radhiyallahu anhu menjadi misteri hingga saat ini bagi kaum kafir Quraisy. Dan kematian Hasan bin Ali radhiyallahu anhu inilah sebagai awal runutan keluarnya Dajjal dan memasuki bumi Nusantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semaraknya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Yastrib. Hancurnya Yastrib akibat terbunuhnya Hasan adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal." Kematian Hasan bin Ali adalah tanda hancurnya kota Yastrib yang sebelumnya ditandai dengan kesemarakan dan kecemerlangan bangsa Indonesia. Dan tidak lama setelah kematian Hasan bin Ali di kota Yastrib, kapal yang memuat putra-putra Hasan bin Ali akhirnya berlabuh di pelabuhan Padang Pariaman di Sumatera Barat guna menyemarakkan Islam di bumi Nusantara yang dasar-dasarnya telah ditanam oleh Prabu Jayabaya dan seluruh raja-raja Islam di Nusantara. Selanjutnya, kedatangan keturunan Hasan bin Ali di Nusantara telah dicatat oleh ahli-ahli sejarah di Minangkabau. Bahkan Buya Hamka menulis dalam bukunya tentang kedatangan sekelompok umat muslim dari kota Yastrib yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 guna membantah sejarah yang dibelokkan Belanda dan antek-anteknya dari Yaman, bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah pada abad ke-13. Padahal mereka masuk ke Indonesia ketika bangsa ini sudah berada di bawah jajahan Belanda, Inggris, dan Portugis yang menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi para penjajah-penjajah itu dengan jelas menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam dari Sumatera hingga Papua, di mana kerajaan-kerajaan Islam itu telah berdiri sejak lama di bumi Nusantara, jauh sebelum tentara Arab dan pedagang Arab itu datang. Lalu dari kota Padang Pariaman, putra-putra Hasan bin Ali menyebar ke seluruh Nusantara guna menyempurnakan Islam. Dan penyebaran Islam di Nusantara kala itu relatif sangat mudah, karena dasarnya sudah ada sebagai peninggalan raja-raja Islam terdahulu. Selain itu, bumi Nusantara baru saja diguncang bencana-bencana yang hebat yang mengubur seluruh pengikut-pengikut agama Fir'aun, yaitu pengikut Hindu, Buddha, dan animisme, serta mengubur seluruh candi-candi kemaksiatan, sehingga pada saat itu banyak dari rakyat bangsa ini menunggu keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa ini memperoleh kemenangan dan dapat kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang mereka. Penyebaran Islam itu sendiri dilakukan melalui perkawinan. Sekali lagi melalui perkawinan. Mengapa melalui perkawinan? Karena sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka bahwa darah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu harus mengalir ke dalam darah keturunan-keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan Nabi Harun alaihissalam, dan keturunan Nabi Daud alaihissalam melalui jalur anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam di Indonesia.
agar menyempurnakan pribadi yang luar biasa di dalam sifat-sifat Al-Mahdi. Setelah Islam telah menyebar luas ke seluruh pelosok-pelosok negeri, maka keturunan Hasan bin Ali kemudian memberi nama anak-anaknya dengan nama Muhammad Yusuf, Muhammad Harun, Muhammad Sulaiman, Muhammad Daud, Muhammad Taufik, Muhammad Joko, Muhammad Soeharto, Muhammad Nanang, Muhammad Asep, Muhammad Ridwan, Muhammad Jamil, dan nama-nama Muhammad lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi berasal dari ahlul baitku atau berasal dari umatku, namanya sama dengan namaku. Mengapa semua itu bisa terjadi? Sama sekali tidak ada yang mengetahui jawabannya. Sang putra pun tidak tahu, begitupun bapak-bapaknya di surga tidak ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dan yang mengatur segala urusan makhluknya, termasuk mengatur kejadian yang telah terjadi di hadapan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyembunyikan mereka ke dalam goa-goa yang kokoh dan yang sangat rahasia, sehingga tak satu pun manusia mengetahui di mana keberadaan mereka, yang manakah mereka di antara orang-orang yang sedang berjalan, atau yang manakah mereka di antara orang-orang yang sedang tidur, atau yang manakah mereka di antara orang-orang yang sedang antri di depan loket bioskop, sebab mereka sendiri pun tidak tahu siapa mereka, bahkan mereka sendiri pun tidak tahu dari mana mereka berasal, serta siapa nenek moyang mereka. Di dalam gua itu mereka diguncang ke sana kemari dengan berbagai ujian dan cobaan. Sebagian dari mereka seperti anjing yang menjulurkan lidahnya mengolok-olok agama Islam di depan pintu gua, dan sebagian lagi dari mereka seperti laron-laron yang keluar dari lubang-lubang tanah untuk mengelilingi gemerlap cahaya kota yang semu demi memperebutkan harta dunia dengan cara-cara yang batil, sehingga mereka jatuh dan mati ke dalam kekafiran. Dan kelak dari seluruh Muhammad itu, ada satu Muhammad yang akan tumbuh sebagai tunas yang batangnya menyolok ke atas dan menjulang tinggi hingga ke langit. Dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi yang kerajaannya akan dimuliakan. Dan apabila dia telah duduk di atas tahtanya, lalu berkuasa menurut hukum-hukum yang berlaku di kerajaan Allah, maka Satrio Piningit tidak akan menegakkan bulu yang patah, bahwa sang putra itu tidak akan menegakkan bambu-bambu yang sudah roboh, karena kaum kafir dari golongan non-muslim sudah jelas ketetapan Allah bagi mereka di dalam Al-Quran. Senjata Trisula di tangannya hanyalah bagimu agamamu, bagiku agamaku untuk non-muslim, bagimu pekerjaanmu dan bagiku pekerjaanku untuk para Islam KTP. Aku menunggu dan engkau pun menunggu. Sehingga dengan jawaban-jawaban itu membuat kaum kafir merasa benar dengan keyakinan mereka, karena mereka merasa mendengar jawaban putus asa, padahal jawaban itu agar mereka tidak dapat melompati dinding, yang mana di sebelah dinding itu umat muslim sedang berkumpul, ngopi-ngopi sambil menonton sandiwara dunia yang sedang berlangsung, yaitu pada episode akhir yang sedang lucu-lucunya. Karena bambu-bambu yang patah itu sudah tidak dapat lagi kembali ke rumah-rumah mereka di surga untuk mengambil harta-harta yang mereka tinggalkan, sebab pintu teater satu segera ditutup. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal apabila telah muncul, maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya mereka tidak beriman, sehingga tidak diterima lagi perbuatan manusia jika 3 hal ini telah muncul, yaitu terbitnya matahari di barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya Al-Mahdi atau Dabba fil Ardi. Jadi antum-antum yang tidak pernah menjalankan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, apalagi yang antum tunggu mengenai kedatangan Al-Mahdi itu, makan dan minumlah sepuas-puasnya, sebab musim panen akan segera tiba. Karena pada hari itu, hasil panen yang kurang bagus akan dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api yang membara.